Saudara sekalian yang terkasih, secara jelas Injil hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus meminta para muridnya untuk berdoa tanpa jemu. Dengan kata lain, berdoalah selalu. Maka seruan Yesus ini adalah seruan menyangkut sikap. Seorang murid diajak untuk berani berdoa tanpa jemu karena percaya kepada Allah, dan karena itu senantiasa berani mengungkapkan doa-doanya tanpa jemu. Dalam bagian Injil Lukas yang lain, Yesus sudah mengajarkan para murid tentang bagaimana kalau harus berdoa. Maka lalu jadilah doa Bapa kami. Hari ini yang kita dengarkan adalah ajakan untuk tanpa jemu berdoa. Maka ini bukan soal isinya, karena isinya sudah diajarkan oleh Yesus sebelumnya. Tapi ini soal sikap yang tanpa kenal lelah, tanpa jemu-jemu, selalu mau bertemu dengan Allah di dalam doa karena percaya kepada Allah. Nah, saudara sekalian yang terkasih, banyak mungkin orang berdoa kepada Allah, dan isi doa pasti akan tergantung juga dari bagaimana ia memiliki gambaran tentang Allah. Demikian juga soal frekuensi. Ada orang yang berdoa ketika hanya butuh, tapi mungkin juga ada orang yang seperti Yesus bilang tadi, berdoa tanpa jemu, tanpa mengenal situasi apapun, selalu berdoa. Bisa jadi ini semua diakibatkan karena gambaran tentang Allah. Kalau kita berpikir misalnya bahwa Allah adalah pribadi yang menjadi segala pemenuhan kebutuhan kita, atau lebih lagi Allah adalah pihak yang hanya bisa kita kontak ketika kita butuh, maka lalu doa-doa itu pasti akan hanya kita lantunkan ketika kita butuh, apapun situasinya. Karena Allah kita gambarkan sebagai pihak yang akan memenuhi kebutuhan itu. Konsekuensinya, ketika kita merasa bahwa, saya sudah berdoa banyak, tetapi kebutuhan saya tidak terpenuhi dan tidak dikabulkan oleh Allah, mungkin lalu orang bisa mencari siapa ya yang bisa memenuhi kebutuhan saya, dan carilah mungkin dalam tanda petik Allah yang lain. Itu karena gambaran tentang Allah bisa jadi adalah gambaran yang memberikan kebutuhan, sehingga ya sudah, saya hanya minta ketika saya butuh. Kali lain mungkin ada orang yang memiliki gambaran bahwa Allah itu adalah sosok yang ngawas-ngawasi dan akan menghukum kalau saya berbuat salah. Allah yang kejam. Maka lalu orang juga akan takut-takut berdoa kepada Allah. Bisa jadi lalu di dalam hidup orang juga main sembunyi-sembunyi. Padahal Allah tidak pernah bisa kita akali. Kalau kita mau sembunyi dimanapun, Allah melihat. Tapi betulnya gambaran kita tentang Allah itu akan mempengaruhi sikap kita. Nah, Yesus mengajak para muridnya untuk berdoa tanpa jemu. Kenapa? Karena Yesus mau mengajarkan kepada para murid tentang percaya kepada Allah dan jangan takut kepada Allah. Karena itu tanpa jemu-jemu berdoalah. Nah, saudara sekalian yang terkasih, di dalam usaha kita untuk membangun kepercayaan kepada Allah, tentu kita mesti juga menyadari bagaimana kita memiliki gambaran tentang Allah. Kalau gambaran tentang Allah keliru, maka lalu bisa jadi doa-doa kita dalam tanda petik mungkin juga keliru. Padahal kalau kita mau berdoa itu sama saja seperti kita mau bercakap-cakap dengan Allah karena kita percaya
Yesus sudah memberikan gambaran yang jelas kepada para muridnya bahwa Allah boleh kalian sebut sebagai Bapa. Maka Bapa yang baik ini dilanjutkan dengan gambaran-gambaran yang lain yang siap menerima ketika Yesus menceritakan kisah anak yang hilang. Atau kalau dalam hari ini sebagai Bapa yang baik, Allah itu bukan seperti hakim yang tidak adil ini, yang baru membenarkan orang setelah tergeriseni, setelah merasa risih bahwa seorang janda terus-menerus mendesak untuk membenarkan perkaranya. Dan Allah kita bukan seperti itu. Maka Yesus tadi bilang, perhatikan apa yang dikatakan hakim yang tidak adil tadi. Dia risih karena selalu dirusui, maka lalu membenarkan. Allah kita tidak begitu. Allah tidak menunggu risih dulu oleh mungkin seruan-seruan kita, baru dia turun tangan. Maka tadi Yesus mengatakan, apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tanda tanya. Jawabannya jelas tidak. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka Yesus mengajarkan di dalam doa itu soal sikap percaya. Percayalah kepada Allah, dan kalau percaya kalian bisa berdoa tanpa jemu kapan saja, tanpa menunggu misalnya, menunggu momen-momen besar untuk bersyukur, atau menunggu momen-momen berat untuk minta pertolongan. Dua ekstrim. Tidak perlu menunggu itu, tapi tanpa jemu-jemu berdoalah. Ketika kita berhadapan dengan godaan dan cobaan, ya kan, orang bilang kadang-kadang, oh my God, oh Gusti. Itu seruan kepercayaan. Jadi bukan sesuatu yang kalau kita bayangkan, wah doa itu berarti sesuatu yang formal, harus begini dan begitu. Yesus justru mengajak para muridnya untuk berdoa tanpa jemu. Artinya, jangan terkungkung oleh formalitas. Setiap waktu kita bisa berdoa kepada Allah. Kita bisa ngomong-ngomong, bisa kita kontak. Nah, saudara sekalian yang terkasih, membangun sikap percaya ini misalnya bisa kita pelajari dari apa yang tadi kita daraskan dalam Mazmur. Mazmur adalah doa. Bagi orang Israel, Mazmur itu adalah bentuk doa. Mazmur yang kita daraskan hari ini adalah sebuah mazmur kepercayaan. Maka silahkan Anda lihat, Anda baca sekali lagi referennya. Kalimat itu adalah kalimat yang menyatakan kepercayaan. Ketika seorang pendoa mengatakan, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Percayaan ya. Di situ tidak ada permohonan, tidak ada pujian, tidak juga ada keluhan. Tapi sebuah pernyataan iman bahwa bagiku pertolongan itu dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Pendoa ini percaya bahwa Allah akan selalu menolong karena Allah yang ia percaya itu adalah Allah yang besar yang bahkan menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau aku ada soal kecil saja, oh itu kecil sekali bagi Allah, dia pasti akan menolong, implisit. Ya, dari pernyataan ini, pendoa ini dengan yakin, apapun situasinya, mau mengungkapkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau ia mampu menciptakan langit dan bumi, hal kecil yang sedang aku hadapi ini, Allah akan atasi juga kalau aku percaya kepadanya, implisit. Maka kalau kemudian kita baca bait-baitnya, ya kan, Allah yang diyakini sebagai sumber pertolongan adalah Allah yang tidak membiarkan kaki goyah, yang menjaga dan tidak akan pernah terlelap, yang menjaga terhadap segala kecelakaan, yang memberikan tangannya sebagai naungan, bahkan menjaga nyawa, menjaga keluar masuk. Siang matahari tidak akan menyakiti, malam pun bulan tidak akan menyakiti, sekarang sampai selama-lamanya. Saudara sekalian yang terkasih, ini sikap percaya. Orang yang berdoa dengan sikap percaya seperti ini, tanpa misalnya merengek kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan mendengarkan. Jadi yang penting berarti bukan soal dikabulkan atau tidak. Bagi orang beriman seperti ini, doa adalah kesempatan untuk bisa selalu kontak kepada Tuhan dan menyatakan isi hatinya. Mungkin satu kali syukur, satu kali permohonan,
Lain kali mungkin sebuah keluhan, ratapan dan seterusnya. Kalau Anda baca kitab Mazmur, maka Anda akan menemukan bagaimana di dalam Mazmur itu semua ada. Orang mau mengeluh, orang mau bersyukur, orang mau memuji, orang mau menyatakan kepercayaan seperti hari ini kita daraskan. Semuanya ada karena itu adalah isi doa. Tapi satu hal saudara sekalian yang terkasih, yang menarik adalah bahwa setiap kali berdoa, apapun situasinya, orang Israel di dalam Mazmur menyatakan imannya. Jadi yang pertama-tama keluar di dalam doa itu adalah soal kesadaran akan gambaran Allah. Bukan keluhannya dulu, pujiannya dulu, kali lain mungkin ratapannya dulu. Tapi yang keluar selalu pernyataan imannya lebih dulu. Jadi fokus doanya selalu Allah yang lebih dulu. Nanti kalau Anda percaya, silahkan buka Mazmur apa saja dan Anda baca pelan-pelan betapa di dalam setiap Mazmur, apapun situasinya, orang Israel selalu menyadari gambaran tentang Allah lebih dahulu dan itulah yang mendasari setiap doanya. Satu kali kesadaran itu muncul bahwa Allah itu diyakini sebagai pembebas karena mereka merasa dan mengalami Allah membebaskan mereka dan itu pengalaman dasar. Kali lain seperti hari ini kita baca, mereka menyadari bahwa Allah itu pencipta. Dia menyelenggarakan segala sesuatu. Kesempatan yang lain di dalam Mazmur yang lain, mereka merasa bahwa Allah adalah seorang penebus. Karena memang menebus mereka, membawa mereka keluar dari Mesir. Dan pada kesempatan yang lain, mereka akan merasa bahwa Allah ini adalah Allah pemelihara. Dia bukan hanya menciptakan lalu lepas tangan, tetapi memelihara. Nah, 4 gambaran besar ini di dalam bangsa Israel mempengaruhi sikap iman mereka kepada Allah. Sehingga mereka senantiasa berani berdoa kepada Allah apapun situasinya. Maka persis Yesus sebagai seorang Yahudi mengajarkan kepada para muridnya, berdoalah tanpa jemu-jemu apapun situasinya. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka mari kita mohon gambaran akan Allah yang semakin benar di dalam diri kita sebagai seorang beriman, agar hidup iman kita, terutama doa-doa kita itu, bukanlah doa-doa yang dipengaruhi oleh gambaran-gambaran yang keliru, sehingga lalu isi doa kita menjadi keliru. Ada doa yang keliru? Ada. Kalau kita memaksa Allah, tentu saja doa kita keliru. Kalau kita memohon sesuatu yang misalnya mendatangkan keburukan bagi pihak lain, tentu saja itu doa yang keliru. Kalau kita memaksakan mungkin Allah menuruti segala keinginan kita, ego kita, tentu saja itu doa yang keliru. Maka di atas segala isi doa, yang lebih penting justru sekarang membentuk gambaran tentang Allah yang lebih baik. Dan gambaran itu bisa kita dapatkan kalau kemudian kita baca lagi, bacaan kedua hari ini, gambaran itu bisa kita dapatkan juga kalau kita dengan setia dan tanpa jemu-jemu membuka kitab suci. Karena di sanalah dihadirkan gambaran Allah. Di sanalah kita berjumpa dengan tindakan-tindakan Allah. Di sana juga kita berjumpa dengan sikap orang pendahulu-pendahulu kita berhadapan dengan Allah. Maka tadi Rasul Paulus di dalam bacaan yang kedua mengatakan, kitab suci memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Kuncinya sudah diberikan kepada kita semua. Kita tidak usah bingung cari gambaran di mana. Kitab suci. Dan jelas di sana kita akan berjumpa dengan gambaran tentang Allah yang benar. Dan kalau gambaran Allah kita adalah Allah yang benar di dalam pikiran kita, maka semoga pembacaan kita akan kitab suci membawa kita mungkin pada perbaikan kelakuan, karena memang kitab suci, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat baik untuk mengajar, menyatakan kesalahan kalau mungkin kita salah, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Mari saudara sekalian yang terkasih, mendengarkan ajakan Yesus kepada para murid hari ini, kita pun juga berani belajar untuk berdoa tanpa jemu, tanpa menunggu situasi yang tepat untuk berdoa. Kadang-kadang orang mengatakan, saya tunggu waktu yang tepat untuk berdoa.
Kalau kita katakan begitu, mungkin kita tidak akan pernah menemukan waktu yang tepat. Tapi Yesus mengatakan, berdoalah tanpa jemu-jemu. Semoga dengan kesadaran bahwa Allah adalah Allah yang baik, Bapa yang senantiasa mendengarkan, kita berani berdoa bukan pertama-tama supaya doa kita dikabulkan, tetapi supaya iman dan kepercayaan kita semakin bertumbuh. Kita berani kontak dengan Allah bukan karena kita mau minta, bukan karena bersyukur, bukan karena mau memuji atau apapun juga, tapi karena kita mau percaya kepada Allah bahwa Ia adalah Allah kita. Dan kalau kita percaya kepada Allah kita, hal-hal yang tadi implisit dengan sendirinya tidak perlu kita ragukan lagi. Allah pasti menolong, Allah pasti membantu kita, Allah pasti mendukung, menjaga dan seterusnya. Sebagaimana tadi dalam Mazmur kita daraskan bersama. Tuhan menghendaki keselamatan kita, dan karena itu mari kita berani juga berdoa kepadanya.